15. Ya. Sekarang juga 15 lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca dua bait. Bait ke-12 dan bait ke-13. Wa ghairuhu wa hukmuhu jaliyu pal istiwa upihi huwal qawiyyu. Mohon perhatiannya semua biar jelas. Wa ghairuhu ay ghairul jibilliyil mahdiyyi hukmuhu jaliyun. Selain Jibril Mahdi, artinya Jibril Syar'i, hukmuhu jaliyun, hukumnya itu sudah jelas. Kan Jibril apa sih artinya? Kebiasaan karakter manusia, seperti makan, minum, tidur. Ini Anda ulang lagi, kembali ya. Kita flashback ke belakang sedikit. Jibilil Mahdi, karakter itu terbagi dua. Ada yang memang karakter semata-mata karakter, seperti makan, minum. Sebelum ada perintah makan pakai tangan kanan, minum pakai cebok pakai tangan kiri, itu masih Jibilil Mahdi namanya. Semata-mata memang kebiasaan manusia, karakter manusia. Manusia memang kebiasaan makan, kalau agak makan mati dia. Minum, kalau agak minum mati dia. Tapi ketika minum itu sudah diperintah dengan hadis, contoh la yasrobanna ahadukum qaiman, janganlah kamu minum dalam keadaan berdiri. Nah itu udah bukan Jibili Mahdi lagi, namanya Jibili Syar'i, kebiasaan atau karakter manusia yang sudah masuk ke dalam syariat agama. Nah sekarang di sini dijelasin wa ghairuhu, dan selainnya, selain Jibril Mahdi, artinya Jibril Syar'i, hukmuhu jaliyun, hukumnya itu sudah jelas. Ini hukum di dunia itu udah jelas. Nabi udah mengatakan ini makruh, ini haram, ini mandub, ini mubah, ini sunnah. Hukmuhu jaliyun, hukumnya sudah jelas. Nah, karena hukumnya sudah jelas, Anda lihat di fikih, usul fikih, apa itu, apa namanya sunnah, apa itu namanya makruh, apa itu namanya mubah. Fal istiwa'u fihi. Nah, sekarang maka sama rata hukum padanya, fihi padanya, hi domir tu roju nilal hukmi, maka sama rata hukum padanya. Jadi mau nabi, mau ulama, mau ustadz, mau tukang cukur, tukang pemulung dan sebagainya, itu khitab sama. Zohor 4 rakaat sama. Kalau nabi kali 2 rakaat lah lain. Sama, zohor 4 rakaat. Kalau takzim artinya, kalau tatmim, kalau azimah yang biasa. Tapi kalau musafir emang diperintahkan lain lagi. Tuh, makan babi haram, sama semua. Mau ustadz, mau kiai, mau pemulung, kecuali memang daruri lain. Jadi kita pal istiwa upihi, maka sama rata itu hukum padanya. Huwal qawiyyu, itulah pendapat jumhur yang kuat. Selanjutnya nggak boleh dipisah ini min ghairi tahsisi. Nah, yang kagak sama ada. Apa itu min ghairi tahsisin? Daripada yang bukan kekhususiatan. Di sini ada kekhususiatan, di antaranya di sini Syekh Muhammad Muhajirin nyebutin 3 masalah, padahal banyak. Pada masalah nikah, Nabi boleh nikah lebih daripada 4. Itu khususiat namanya.
Nabi itu tahajud hukumnya wajib. Jadi Nabi tiap malam tuh bangun tahajud, dan duha, sholat duha juga wajib. Itu khususiat. Selain daripada yang bangsa khususiat, hukumnya rata sama. Wa bin nasi yuro bin nasi tuh naib fa'ilnya itu, atau yural hukmu belum habis tuh naib fa'ilnya yural hukmu bin nasi, dilihat itu hukum sama rata atau ada keistimewaan, ada kekhususan, itu yural hukmu bin nasi, dilihat itu hukum dengan nas Al-Quran ataupun hadis. Jadi nggak sembarang Nabi ngomong begini, itu layantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi nggak pernah ngomong dari pribadinya, dari kemauannya, tapi illa wahyu yuha. Jadi ucapan Nabi, perbuatan Nabi itu wahyu yang diwahyukan. Mau hadis, mau Quran, apalagi Quran, mau hadis terbagi dua, ada hadis nabawi, ada hadis qudsi. Nabawi artinya memang yang keluar dari Nabi, dan Nabi dalam keadaan biasa. Tapi kalau hadis qudsi, hadis langsung dari Allah melalui Jibril. Banyak itu hadis qudsi. Jadi di sini hukum sama rata siapapun orangnya, termasuk Nabi, min ghairi takhsisin, kecuali yang bangsa kekhususan. Dari mana itu kok bisa dibilang ini khusus ini? Yural hukmu bin nasi tuh, wa bin nasi yura. Tapi di sini tuh bin nasi ini artinya jumlah jar majrur menjadi khobar, mubtadanya yural hukmu bin nasi, dilihat itu hukum dengan nas. Satu. Yang kedua, wabil bayani wamtisali zoharo. Jadi juga nanti ada hukum bayan, hukum yang ada penjelasannya, wamtisali, dan hukum juga ada yang imtisal, yang sama, serupa, seumpama zoharo, dan itu nyata. Kita kembali ke depan. Wa ghairuhu wa hukmuhu jaliyu fal istiwa'u fihi huwal qawiyyu. Hukum jibili syar'i hukumnya sudah jelas, fal istiwa'u fihi huwal qawiyyu, maka hukumnya sama rata semua. Itulah pendapat jumhur ulama. Wa ghairu ay ghairul jibili mahdi, yaitu namanya jibili syar'i. Apa itu jibili? Min af'alihi sallallahu alaihi wasallam wal hali, yaitu daripada perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ai wal hali, atau hal Nabi. Anna hukmahu min wujubin wa nadbin wa ibahatin jaliyun ay ma'lumun zahirun. Anna hukmahu, bahwasanya hukumnya min wujubin, bisa daripada yang bangsa wajib, wa nadbin, sunnah, nadab, wa ibahatin, dan mubah. Kalau nadab dinamanya di sana dikatakan yustahabbu ala fi'lihi, itu ya, beda antara sunnah. Nadab sunnah sama tapi beda. Kalau sunnah ya sembahyang sunnah apa. Baik, kalau nadab ini suatu perbuatan yang sangat disukai oleh manusia. Seperti apa? Puasa Asyura, dia jangan disebut sunnah, dia katakan nadab, karena manusia lebih suka mengerjakan, melakukan itu. Min nadbin wa ibahatin jaliyun, itu sudah jelas. Jaliyun artinya ay ma'lumun zahirun, artinya diketahui secara zahir. Habis. Pastiwaul ummati fihi ma'ahu qawiyyun mashhurun li'annahu mazhabul jumhuru wa ghairuhu dhaifun.
Pastiwaul ummati, maka sama rata itu umat pihi padanya pada hukum, ma'ahu bersertanya, berserta nabi dan lainnya dan umatnya. Awas tuh, ada pihi, ada ma'ahu. Pihi domirnya kemana, hiknya, ma'ahu kemana. Jadi pastiwaul ummati, maka sama rata itu umat pihi padanya pada hukum. Hi yang pertama tuh tulis tuh domirnya roji ilal hukmi biar nanti lu paham. Ma'ahu rasul wal ummah. Tulis lagi tuh domir haknya itu rasul dan umat. Qawiyun masyhurun, itu adalah pendapat yang masyhur, li'annahu mazhabul jumhur, karena bahwasanya mayoritas ulama, pendapat mayoritas ulama itu dikatakan mazhabul jumhur. Tapi wa ghairuhu, selain daripada pendapat yang udah ditetapkan oleh ulama, oleh mayoritas ulama, wa ghairuhu, dan selainnya dhaif. Yang lain dhaif dah. Tuh. Di sini siapa? Ahli sunnah wal jamaah tentunya. Selain daripada sunnah wal jamaah jangan pakai. Waqala Ibnu Khalladin annaha mislahu fihi idza kana ibadatun faqat. Dan berkata Ibnu Khallad, sungguh bahwasanya seumpamanya padanya jika adalah itu bangsa ibadah saja. Jadi yang namanya bid'ah itu tentang ibadah, Bang. Ini kan kemarin PWCNU Jawa Timur lagi bikin haul Gus Dur yang keberapa ya? Haul Gus Dur. Di PWNU Jawa Timur lagi sedang menghaulin Gus Dur yang ke-6 kalau nggak salah. Atau keberapa, ente lihat aja, ente baca aja tuh dikatain. Ada yang namanya kalau nggak salah Sa'roni itu, tahu dari mana, mengatakan bagaimana sih orang NU nih, haul itu kan bid'ah. Tuh. Jadi siapa ini yang makanya di situ ada netizen atau mengatakan ente punya ilmu segitu doang udah. Kalau saya sih yang nulis, saya katain lagi lebih dahsyat lagi, saya katain ente lihat dong yang namanya bid'ah dalam apa bid'ah? Bid'ah itu dalam ibadah. Lu sembahyang zuhur 5 rakaat baru bid'ah, enggak dicontohin sama Nabi. Tuh. Jadi kalau yang bukan bangsa ibadah itu seperti ya haul, tahlil dibilang bid'ah, baca yasinan bilang bid'ah. Itu kan enggak ada larangan, kagak ada apa. Cuman perbedaannya aja. Zaman Nabi kalau tahlil sendiri-sendiri dalam hati nggak kurang daripada 10.000 sehari. Nah kalau kita yang namanya tahlil kalau diundang ada orang mati, segitu doang perbedaannya. Tapi mengucapkan tahlil itu nggak diharamkan, nggak ada yang melarang. Tuh kalau kata Syekh Muhammad Muhajirin, ya dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit ilmu lu seujung tesi ngomong bid'ah. Tuh Syekh Muhammad Muhajir ngomongnya begitu dia, ilmu lu seujung tesi. Nah di sini kita lihat ini, coba lihat. Waqala Ibnu Khallad, dan berkata Ibnu Khallad, ini Ibnu Khallad ashab Maliki. Ashab Maliki artinya ulama Imam Malik mengatakan, ya setelah Imam Malik ini artinya ulama-ulama Imam Malik seperti kayak kita ulama Syafi'i, diantaranya Imam Nawawi, banyak itu ya. Waqala Ibnu Khallad innaha, sungguh bahwasanya mislau semuanya itu dihukumkan min wujubin wa nadbin wa ibahatin jaliyun itu ya izakan ibadatu pakot, jika adalah itu yang bangsa ibadah saja. Ibadah itu apa ya? Ibadah yang wajib. Apa sih ibadah? Sholat gitu, puasa, zakat.
Makanya di situ ada perlunya kias. Lah kalau andai kata ente kagak ada kias, lu zakat korma di sono. Sedangkan kita kan zakat di sini beras, itu adalah analogi kias. Adanya juga ijma, itu paling kagak 4, Quran, hadis, ijma, kias. Jadi jangan ngomong-ngomong dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit pala lu. Nanti kata-kata Abi, pala lu kagak tahu juga bid'ah. Emang lu zaman Nabi ada? Nggak ada contohnya tuh model lu. Tuh. Dikit-dikit bid'ah. Ilmu lu baru setesi lu kata, dikit-dikit bid'ah. Ntar lu kagak tahu, pala lu bid'ah. Itulah ucapan Syekh Muhammad Muhajirin yang sangat viral di masa-masa saya sedang belajar. Dan kiai-kiai seperti Kiai Sarif tuh belajar begitu. Ada yang mengatakan, ada yang nanya, ini enggak bid'ah ke? Ada, lu ilmu lu baru seujung tesi udah ngomong bid'ah. Ntar lu agak tahu pala lu bid'ah. Kalau saya bukan pala lu, ntar lu agak tahu keler lu bid'ah lagi. Dah sedikit lagi. Wa yakunu kamajhulis sifatil ati. Wa yakunu dan adalah itu kamajhulis sifatil ati. Itu hanya ketidaktahuan hukum yang akan datang. Jadi jangan dikit-dikit bid'ah. Makanya kita di sini kalau hukum yang kita belum tahu, lah jangan dibilang bid'ah. Nanti kan ada namanya musyawarah di dalam nahu tuh dalam nahu NU kan ada namanya bahsul masail, membahas masalah itu barangkali hanya satu bait aja yang kita bahas. Bait yang selanjutnya ini panjang banget dan waktu kita sudah habis. Mudah-mudahan bait yang selanjutnya insya Allah nanti minggu berikutnya baru akan saya bahas. Cukup, dan saya mohon perhatiannya kepada semua anak kelas 12. Kemarin saya belum sempat saya koreksi jawaban ente. Makanya nanti andai kata ente nggak ada jawabannya di situ, berarti saya kagak ajak ujian. Karena pelajaran saya kagak ada, belum mencukupi syarat ujian. Makanya mudah-mudahan semuanya jawabannya ada. Nanti saya cari di mana pas yang punya siapa? Pasola apa siapa? Apa yang kagak ada, makanya ente harus datang ke sekolah bagi yang belum menjawab ujian dari saya. Karena ente belum saya anggap kelas 12. Dah mudah-mudahan bisa dimengerti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.